Tanya, ya Umar, apa yang kamu lakukan sehingga Allah memberikan istana dan bidadari seperti itu? Ternyata Umar mengatakan, ya Rasulullah, aku memohon kepada Allah agar diberi bidadari seperti ini. Jadi dia nyebutin, ya Allah berikan aku bidadari yang cantik jelita, yang berwarna kulitnya hitam. Memang jaluk spesifik, kan lucu ya. Itu Umar. Sehingga Rasulullah SAW kagum lah gitu ya. Karena jangan disamakan penghuni surga dengan penghuni dunia. Karena memang sana ada buah-buahan kayak di dunia. Di surga ada pisang, di surga ada delima, di surga ada anggur, di surga ada buah-buahan sebagaimana penamaan kita di dunia. Tapi jelas buahnya tidaklah sama. Karena di surga tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terbersit dalam hati sekalipun. Beda banget, jelas ya. Meskipun sana ada pisang, ya pisangnya beda. Sana ada bidadari, bidadarinya beda. Di sana ada sungai susu, ya sungainya beda, susunya beda. Sungai jahe, jahenya beda. Enggak jahe yang ada di angkringan itulah ya beda. Semuanya beda lah. Ini hanya penamaan untuk memudahkan manusia membayangkan tentang keindahan surga. Ibnu Qayyim pernah ditanya, seperti apakah keindahan surga? Ibnu Qayyim mengatakan, keindahan surga sebagaimana engkau membayangkan bumi atau dunia yang paling indah, dan sesungguhnya lebih daripada itu. Pokoknya gampangnya, kamu bayangkan apa yang paling indah yang pernah kamu lihat, sesungguhnya surga lebih indah daripada apa yang kamu bayangkan. Konon kabarnya, ini konon itu ya kabarnya, orang-orang Arab zaman dahulu itu kan tandus, pasir semua, batu semua. Sehingga pada saat ayat-ayat tentang surga itu turun dan penjelasan Nabi SAW tentang surga yang dijelaskan kepada mereka, mereka tuh tak pernah membayangkan surga itu dengan gambaran seperti itu, nggak pernah lihat. Mereka digambarkan bahwa di surga nanti akan banyak pepohonan, taman-taman yang indah, sungai-sungai yang mengalir, buah-buahan yang mudah dipetik, burung-burung yang berterbangan dengan berbagai macam jenis makanan dan minuman yang diberi oleh para pelayan-pelayan yang sangat muda, dan digambarkan begitu rupa oleh Rasulullah SAW. Nah, para sahabat dan orang-orang pada saat itu tidak pernah terbayangkan seperti apa. Nah, mereka nggak pernah lihat taman, nggak pernah lihat pepohonan yang rindang, nggak pernah melihat buah-buahan yang ranum seperti itu, nggak pernah. Karena padang pasir, tandus, nggak ada teknologi, nggak ada gambar, nggak ada, susah. Nah, seandainya karena ini katanya mereka berada di Indonesia, maka pasti mereka sudah akan mengatakan inilah surga. Karena konon katanya Indonesia adalah miniatur surga. Surga di Indonesia kayak gini, kayak nawit jambu surga. Jadi Indonesia yang begitu indah, luar biasa. Masya Allah, Indonesia itu luar biasa. Belum kalau kita ke Lombok, Gili Trawangan misalkan, atau mungkin yang paling indah di manalah, di berbagai tempat di belahan bumi Indonesia ini semua indah, indah-indah. Ning Gono Harjo paling cedak lah ya, indah. Dibandingkan yang padang pasir, Gono Harjo hijau royo-royo. Atau kalau mau perjalanan ke Jogja, ke Magelang, lewat itu Kampung Rawa. Tahu Kampung Rawa ya? Yang rawa pening itu loh. Itu kalau pas cerah terang itu, wah banyak gunung-gunung yang terlihat. Belum lagi bukit yang di depan itu hijau royo-royo. Kalau pernah melakukan ibadah umroh ke Mekah dan Madinah, pasti berbeda 180 derajat. Sepanjang jalan batu tok, bukit yang terlihat, watu gede nih rakaruan. Segunung itu ya batu tok.
Lah ning nggon Kampung Rawa lewat setelah eling bening itu tok. Ya Allah, mungkin nek wong Arab rung tau ndelok gunung ijo. Kene ning kono lah ya Allah, gumun. Sama kayak kita yang selalu melihat hijau, datang ke Mekah Madinah, gumun, wah tok kok urip yo. Ya Allah. Aduh, Masya Allah. Maka Indonesia ini kata orang itu surganya dunia. Surganya dunia itu Indonesia. Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Berkahnya banyak kaum muslimin di dunia, di Indonesia. Dan moga-moga kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur. Ya Allah berikan alam yang begitu indah luar biasa. Nah, saya ulangi ya. Jadi Ibnu Qayyim ditanya seperti apa indahnya surga. Ya coba kamu bayangkan seperti apa keindahan dunia yang pernah kamu bayangkan. Pemandangan apa yang paling indah? Maka sesungguhnya surga jauh lebih indah daripada itu. Karena memang tidak pernah bisa dibayangkan. Rasulullah Muhammad SAW pada saat Mi'raj ke langit dan sampai ke Sidratul Muntaha. Dan saat itu Sidratul Muntaha diliputi cahaya. Dan saat itu Rasulullah mengatakan, aku tidak bisa menggambarkan seperti apa cahaya itu. Kenapa? Cahaya itu nggak ada di dunia. Warna cahaya itu tidak pernah dilihat di dunia. Sampai Rasulullah tidak bisa menggambarkannya. Kalau misalkan warnanya hijau, kuning, merah gitu ya, bisa Rasulullah cerita, wah Sidratul Muntaha diliputi cahaya pelangi, kan jelas nih pelangi. Ada merah, kuning, hijau, dan seterusnya. Tapi Rasulullah mengatakan, tidak bisa aku gambarkan. Saking indahnya cahaya yang meliputi Sidratul Muntaha, tidak pernah aku lihat sebelumnya. Dan Rasulullah nggak bisa cerita, nggak bisa cerita Sidratul Muntaha cahayanya begini, nggak bisa. Karena memang gampangnya apa ya, dimensinya nggak ada di dunia. Aduh, ya Allah, indahnya luar biasa dan tidak bisa dibandingkan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah tentang surga. Ya, yang indah luar biasa. Nah, surga Firdaus tadi ada istana yang sangat megah miliknya Rasulullah SAW, yang paling tinggi, paling besar. Terus yang bertetanggaan dengan Rasulullah adalah mereka-mereka yang suka menafkahi anak yatim. Mereka orang-orang yang suka bersedekah, menafkahi anak-anak yatim. Mereka dekat dengan Nabi. Mereka bertetanggaan dengan Rasulullah SAW. Sudah barang tentu Abu Bakar, Umar itu adalah tetangga kanan kiri beliau. Dan Rasulullah SAW memiliki istri yang istimewa. Istri yang istimewa yang memang sangat-sangat istimewa. Ada yang tahu istrinya Rasulullah besok di surga? Ya, semua istri-istrinya Rasulullah akan menjadi pendampingnya Rasulullah. Tapi ada tambahan yang diberikan Allah. Selain Khadijah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha, Zainab dan seterusnya, selain istri-istri beliau, Rasulullah memberikan tambahan wanita-wanita yang istimewa. Yang pertama adalah Maryam binti Imran. Maryam ibunya Nabi Isa alaihissalam. Besok di surga dia akan menjadi istrinya Rasulullah SAW. Yang kedua adalah Asiyah, istrinya Fir'aun. Besok akan menjadi istrinya Rasulullah SAW. Rasulullah menyampaikan di dunia ini ada 4 wanita yang disucikan, 4 wanita yang suci. Yang pertama Asiyah, yang kedua adalah Maryam, yang ketiga Khadijah, dan yang keempat adalah Fatimah radhiyallahu anha. Jadi Asiyah, Maryam, Khadijah, dan Fatimah ini adalah para wanita-wanita yang disucikan, wanita-wanita yang istimewa. Khadijah istrinya Rasulullah SAW, sedangkan Fatimah keluarganya, putrinya Rasulullah SAW. Dan Asiyah serta Maryam, 2 wanita suci ini telah akan disandingkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jelas mereka adalah orang-orang yang sangat istimewa, ratunya para bidadari.
Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, manusia-manusia yang masuk ke dalam surga wabil khusus adalah orang-orang yang memang masuk surga, baik itu laki-laki dan perempuan, maka mereka akan dipertemukan oleh Allah, disandingkan, dalam arti tidak ada yang jomblo. Laki-laki akan mendapatkan minimal 2 bidadari, 2 bidadari. Orang yang mati syahid 72 bidadari, dapat tambahan lagi 70. Itu yang mati syahid. Yang biasa saja minimal 2 lah. Yang mati syahid ya minimal 72. Para laki-laki akan diberi bidadari yang memang bidadari ini langsung diciptakan oleh Allah. Jadi bidadari itu beda dengan ratunya bidadari ya. Kalian ratunya bidadari lah ya. Bidadari itu diciptakan oleh Allah langsung tanpa melalui kelahiran seperti manusia. Kalau manusia itu lahir ya lewat ya kandungan lah begitu, dengan rasa sakit yang ibu kan begitu. Bidadari enggak, dia diciptakan ya langsung tercipta, tidak pernah tersentuh oleh makhluk manapun, tidak jin, tidak setan, tidak juga malaikat, tidak pernah menyentuh para bidadari ini. Mereka langsung dibuat oleh Allah jadilah dengan berbagai keistimewaannya. Nah, bidadari-bidadari yang cuantik jelita ini kalah cantik dengan ratunya bidadari. Kenapa disebut ratu bidadari? Karena para penghuni surga lebih cenderung, lebih senang berlama-lama dengan ratunya bidadari. Ratunya bidadari adalah para wanita ahli surga. Jadi para wanita yang dulu di dunia beramal soleh dan kemudian masuk ke dalam surga, mereka akan mendapati pasangannya, suami-suami yang soleh, yang ahli surga juga. Dan kecantikan mereka melebihi kecantikan bidadari. Sehingga Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan mereka lebih cantik? Ya karena amal solehnya. Mereka sudah jadi bidadari di surga karena amal soleh yang dikerjakan di dunia menambah kecantikannya, sehingga cantiknya lebih daripada bidadari. Padahal bidadari aja udah luar biasa. Para bidadari dan juga para penghuni surga, kita semua diberi pakaian oleh Allah Ta'ala dari sutera. Ada yang warnanya putih, ada yang warnanya hijau. Kebanyakan dicampaikan para ulama dan juga tafsir itu hijau. Warnanya hijau dan berlapis 7. Jadi 7 lembar lapis bajunya, 7 lembar lapis, 7 lapis sutra. Yang sutranya ini tidak pernah usang. Jadi tidak pernah usang. Sehingga di sana tidak ada laundry, ora payu. Nggak pernah usang. Selalu bersih, selalu wangi, dan baiknya luar biasa. 7 lembar nggak pernah ganti tuh. Kalaupun ganti boleh nggak? Boleh. Ada satu kisah Rasulullah menyampaikan, besok pada saat seseorang itu keluar dari rumahnya dan melihat sebuah taman, di depannya itu ada taman, dan di taman itu ada pohon delima, dan delimanya itu besarnya luar biasa. Nah, saat pohon delima ini dibuka, ternyata isinya adalah pakaian-pakaian surga. Jadi isinya bukan makanan, tapi buah delima ini dibuka, isinya pakaian-pakaian surga. Mereka bisa memilih sesukanya. Jadi kalau mau pilih ganti baju boleh. Itu ada di dalam buah delima. Kalau nggak mau ganti ya sudah, nggak akan pernah usang, ya itu saja. 7 lembar. Dan yang dipakai oleh bidadari 7 lembar sutra ini tembus pandang. Jadi 7 lembar ini tembus pandang sampai terlihat sumsumnya. Jadi urat sumsumnya ini, gambarnya nadinya ini loh. Nah, ini ketok sekonjobo. Saking nggak bisa dibayangkan ya. Wih, tipis opo memang buh piye, aku ya mudeng, teknologinya surga beda lah. Gak paham saya.
sulit digambarkan. Kalau memang tipis ya luar biasa nih sutranya ya. Dan para bidadari itu menggunakan kerudung. Disebutkannya bukan jilbab tapi kerudung. Dan kerudungnya bidadari lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi satu kerudungnya saja itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini gampangnya saking hebatnya. Kalau bidadari ini menangis ya, maka air mata yang menetes ini bisa memberikan cahaya yang terang seluruh bumi tanpa menyilaukan. Jadi satu tetes air matanya ini lebih terang daripada matahari, tapi tidak menyilaukan. Kayak apa jajal? Nangis ya sesuk ya. Kalian bidadari, cobalah nangis. Satu tetes air mata yang keluar itu lebih terang daripada matahari dan tidaklah silau. Ludahnya bidadari itu bisa membuat lautan semua menjadi tawar. Satu ludahnya saja bidadari, cuk gitu ya, semua lautan langsung tawar. Iwake do mati ya. Lah ikan kan hidupnya di air asin, air tawar mati kelepek-kelepek. Lah ini diludahin sama bidadari jadi tawar. Masya Allah, kayak apa coba? Dan keringatnya bidadari harumnya luar biasa, sangat harum. Bahkan harumnya ini bisa membuat seluruh penduduk bumi ini mencium aromanya, padahal jaraknya jauh. Nah, ini keharuman bidadari ya. Nah, ciri khas bidadari lagi adalah mereka berada di dalam kamar-kamar mereka, rumah-rumah mereka, istana mereka seperti wanita yang dipingit. Artinya tidak kemana-mana. Mereka tugasnya hanya melayani suaminya. Ada satu waktu namanya Jumat. Jadi di sana ada hari Jumat. Meskipun yang dikenal hanya hari Jumat ya. Jadi di surga itu ada hari Jumat, yaitu hari pasaran. Jadi seluruh penduduk surga akan bertemu di pasar Jumat. Kayaknya ono pasar Senen ya. Pasar Senen ini yang Klipang kan lho. Nek malam itu kan rame itu. Jadi ini pasar Senen. Nah, pasar Senen ini pasar Jumat ini berkumpulnya penduduk surga. Yang mana? Yang laki-laki. Jadi semua laki-laki penghuni surga akan keluar berjumpa di pasar ini. Dan kemudian setelah mereka berjumpa di pasar Jumat ini, kembali ke istana-istana mereka dengan wajah yang sudah berubah, lebih tampan, dengan tubuh yang lebih baik, lebih bagus, lebih ganteng, lebih kuat. Sampai istrinya pun pangling. Dia kenal itu suaminya, tapi mengatakan, wahai suamiku, engkau lebih ganteng dari sebelumnya, lebih tampan dari sebelumnya, dan lebih kuat daripada sebelumnya. Dan suami itu juga mengatakan kepada istri-istrinya yang dia temui kembali pulang itu, sesungguhnya engkau juga sama, lebih cantik dari sebelumnya. Jadi setiap hari Jumat Allah akan mengubah penduduk surga ini, penghuni surga ini menjadi lebih tampan, lebih cantik. Sehingga ketampanan dan kecantikan di sana terus bertambah. Sehingga nggak akan ada bosan. Dan memang nggak ada bosan, dicabut rasa bosan. Adanya cuma rasa syukur, nikmat, syukur, nikmat. Inilah penduduk surga yang selalu tampan di setiap hari Jumat. Maka ditunggu aja hari Jumat ini. Nah, di hadis yang lain, di setiap hari Jumat ini Allah akan menampakkan dirinya. Saat itu penduduk surga yang dikumpulkan semua oleh Allah Ta'ala ditanya, apakah kalian menikmati semua fasilitas di surga ini? Gimana kalian merasakan kenikmatan di sini? Mereka mengatakan, ya Allah, Masya Allah, kami semua sangat bahagia. Apakah ada yang kurang? Mereka mengatakan, gak ada ya Allah, apa lagi? Wong semuanya sudah kami dapatkan. Allah bertanya lagi, apakah ada yang kalian minta? Gak ada ya Allah, karena kami semua sudah mendapatkannya. Dan Allah mengulang sampai 3 kali, bayangkan. Apakah ada lagi yang kalian minta? Kemudian tiba-tiba Nabi Adam alaihissalam mengatakan, mintalah kepada Allah agar meridhoi kalian. Kenapa? Karena saya khawatir jika Allah meminta, mohon kepada kita untuk meminta, kita nggak mengatakan, nggak ngomong, nggak minta,
Meskipun Allah Maha tahu ya. Dan ada mengatakan mintalah ridho kepada Allah karena aku khawatir kalian nanti akan dikeluarkan dari surga sebagaimana aku pernah dikeluarkan daripadanya. Paham maksudnya? Karena gampangnya gini loh, Adam tuh dulu di surga, nggak ada jaminan di surga terus, ternyata diturunkan ke dunia. Nah, jangan sampai kita semua ini yang sudah di surga diturunkan lagi kan gitu. Mintalah apa? Ridhonya Allah Ta'ala. Agar kita diberikan di surga selamanya, gampangnya gitu. Akhirnya penduduk penghuni surga itu sepakat dengan usulnya Nabi Adam, kami meminta ridhomu ya Allah. Kemudian Allah memberikan keridhoannya, kalian akan selamanya di sini. Kemudian di waktu yang lain Allah bertanya, juga sama. Setelah itu, apakah yang kalian minta? Kemudian mereka mengatakan, kami sudah mendapatkannya semua. Apalagi yang kalian inginkan, nggak ada lagi. Sampai kemudian Nabi Musa alaihissalam mengatakan, mintalah kalian untuk bisa melihat wajahnya Allah Ta'ala. Karena dulu di dunia aku menginginkannya, aku tidak mendapatkannya. Akhirnya Allah buka hijabnya dan seluruh penduduk surga melihat wajahnya Allah. Sebagaimana Rasulullah mengatakan bahwa kelak kita bisa melihat Allah Azza wa Jalla sebagaimana kita bisa melihat bulan purnama. Sehingga tidak terhalang, tidak silau, dan betul-betul bisa kita lihat. Dan pada saat penghuni surga semua bisa melihat Allah, mereka benar-benar takjub. Dan semua mengatakan, ya Allah, tidak ada kenikmatan di dalam surga ini yang bisa mengalahkan kenikmatan memandang wajahmu. Masya Allah. Jadi semua nikmat surga yang begitu luar biasa kalah, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan melihat wajahnya Allah saja. Hanya melihat wajah Allah saja, itu sudah puasnya, itu mengalahkan kepuasan seluruh nikmatnya surga. Maka hari Jumat itu hari yang istimewa, hari yang ditunggu-tunggu, gampangnya gitu ya, untuk bisa berjumpa dan melihat wajahnya Allah Ta'ala. Moga-moga kita bisa melihat wajah Allah. Amin. Allahumma amin. Yang menjadi ahli surga. Maka mari sama-sama kita tumbuhkan kerinduan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Allah, ya, memohon keridhaan Allah dan rahmatnya Allah agar kelak kita bisa menjadi kekasihnya Allah Ta'ala, ditempatkan di dalam surganya Allah Ta'ala. Masya Allah. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Buah-buahnya banyak, tinggal petik. Sekali petik dia tumbuh lagi langsung saat itu juga, tidak menunggu waktu yang lama. Dan buah-buah itu akan mentiung, gampangnya itu mentiung ya, mendekat ke kita tanpa kita bersusah payah mengambilnya. Dan daging-daging itu tersedia sesuai dengan mau kita. Ada burung lewat, kita pingin daging burung itu, pelayan sudah memberikan kepada kita. Di surga itu banyak pelayan yang dikenal dengan wildanun mukhalladun, remaja yang tidak pernah tua, muda selama-lamanya. Wildanun mukhalladun, pemuda-pemuda yang sebaya, yang sangat tampan seperti mutiara-mutiara yang berkilauan. Dan pemuda-pemuda remaja-remaja, gampangnya neki sinoman gitu loh. Nek ono ngantenan kan biasanya cacah SMP, SMA, sinom gitu loh. Tahu sinoman ada? Saya kira ono sinoman ya. Wong saiki prasmanan. Jadi mereka bertugas untuk melayani semua ahli surga. Memberikan makan, minum, membawakan cerek, memberikan gelas, membawa baki, membawa minuman-minuman, terus berkeliling. Sehingga kita tinggal minum, ngambil saja. Kita butuh apa, ada semua. Setiap hari 400 wildanun mukhalladun, pelayan itu melayani kita. 400 orang yang melayani kita. Kalau raja-raja itu banyak yang melayani ya. Ada para selir, ada apa lagi ya, para pelayan-pelayan kerajaan banyak. Lah ini, wah, semua dilayani. Tidurnya dilayani, makannya dilayani, terus kita istirahatnya dilayani, semua dilayani. 400 pemuda-pemuda setiap harinya, dan diganti dengan pemuda yang baru setiap harinya. Jadi hari ini 400, besok hari yang lain sudah beda lagi orangnya. Wah, luar biasa. Dan wildanul mukhalladun ini, kata para ulama yang jumhur, adalah mereka-mereka yang langsung juga diciptakan oleh Allah, sama dengan bidadari.
Karena ada ulama lain mengatakan wildanun mukhalladun ini adalah para remaja yang belum balik tapi udah meninggal. Contoh mereka SD kelas 5, kelas 6 gitu ya, belum balik nih, belum pernah mimpi basah, belum menstruasi, meninggal. Maka mereka akan menjadi wildanun mukhalladun, menjadi pelayan-pelayan surga. Tapi para ulama yang jumhur sepakat bukan itu. Karena wildanun mukhalladun itu sudah tercipta sebagaimana juga bidadari tercipta. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang belum balik ini? Baik yang masih kelas 6 SD, kelas 5, kelas 3, kelas 2, kelas 1, balita bayi, maka mereka mati masih dalam kondisi belum balik masuk surga. Dan diasuh atau gampangnya dipelihara oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi mereka semua akan bersama dengan Nabi Ibrahim di surga yang sama. Jadi surganya anak-anak itu ya surganya Nabi Ibrahim, penuh dengan anak-anak. Apakah bisa kembali ke orang tuanya? Bisa, jika orang tua itu menginginkannya. Bertemu lagi dengan anaknya yang sudah meninggal, yang keguguran, itu bisa kembali bersama mereka. Apakah anak-anak yang mati itu bisa memberi syafaat? Bisa. Karena saat anak-anak ini sedang bermain, ditanya oleh malaikat, apakah kalian gak ingat bapak ibumu? Dikatakan begitu, langsung anak-anak ingat. Oh iya, karena saking asiknya main di surga, lupa kalau mereka punya orang tua. Apakah kamu ingat bapak ibumu? Langsung ingat. Habis itu terus kemudian mencari, ya malaikat, di mana bapak ibuku? Ternyata dikasih tahu bahwa bapak ibumu ada di neraka. Langsung anak ini meminta kepada Allah, bayi-bayi ini meminta kepada Allah, ya Allah, izinkan aku untuk bisa mengajak ayah ibuku masuk ke dalam surga. Akhirnya Allah mengizinkan. Karena waktu itu Ibnu Abbas bertanya kepada Rasulullah, bagaimana anak-anak kecil ini besok di surga terhadap orang tuanya, apakah bisa memberi pertolongan ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan kepada Ibnu Abbas, bisa. Bahkan Rasulullah memberikan contoh itu Rasulullah itu memegang kainnya sahabat. Seperti inilah nanti anak-anak itu kepada orang tuanya. Jadi anak-anak kecil itu akan narik bajunya bapak ibunya dan tidak akan dilepaskan, kata Rasulullah SAW. Mereka akan memegang baju-baju orang tuanya dan tidak akan melepaskan sampai mereka dibawa ke surga bersama mereka. Jadi mereka yang kehilangan anak di dunia dan bersabar, syaratnya ya, menerima kematian itu dan bersabar terhadap kematian itu, maka insya Allah itu tabungan akhirat. Tabungan akhirat itu apa? Ya tabungan untuk bisa memberi syafaat. Seandainya dia masuk neraka, diselamatkan oleh si anak ini. Seandainya di ahli surga, akan bersamanya lagi jika menginginkannya. Maka anak-anak yang kecil ini bisa memberi syafaat khusus, tapi ya untuk terhadap siapa? Orang tuanya. Dan mereka bisa memberi syafaat, mengajak ke surga dan mengangkat dari neraka kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Makanya yang sudah punya anak yang pernah meninggal, ya sabar. Karena semua titipan dari Allah Ta'ala. Jelas ya? Nah ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Sungai-sungai yang mengalir adalah sungai-sungai yang berasal dari surga Firdaus. Ada sungai Ara, ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai yang sangat jernih airnya, ada sungai yang memiliki rasa-rasa yang luar biasa. Ada sungai jahe, ada sungai kafur, ada sungai salsabila ya, yang sangat putih bersih dan semua mengenakan. Pohon yang sangat rindang, taman-taman yang sangat indah, binatang-binatang yang konon katanya binatang-binatang di surga itu lebih banyak terbang. Jadi tidak ada binatang melata. Melata itu artinya dia pakai kaki gitu. Tidak, mereka memiliki sayap semua, sehingga bisa terbang ke surga satu, ke surga yang lainnya. Meskipun mereka pakai kaki, ya kayak buruk itu ya. Buruk itu punya 4 kaki, seperti keledai, tapi juga punya apa? Sayap. Dan kata para ulama, semua binatang di surga bersayap, tapi juga berkaki. Paham maksudnya ya? Mereka pindah ke satu tempat lainnya tidak dengan jalan, tapi dengan terbang. Moga-moga kita semua besok bisa melihat itu semua. Amin. Dan ada ulama terakhir ya, manusia pada saat ingin berpindah satu surga ke surga yang lain juga terbang. Sebagaimana yang disampaikan Nabi Ja'far bin Abi Thalib
memiliki dua sayap, dan besok di surga dia akan bisa terbang kemana dia suka. Sehingga ini menunjukkan besok bahwa ahli surga juga bisa memiliki sayap-sayap untuk bisa ke tempat satu, ke tempat yang lainnya. Berbicara surga panjang waktunya. Ya, ini sudah jam 8 lebih. Kita akhiri, atau ada tanya jawab, atau bagaimana lanjut? Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini juga buku yang mau bertanya. Oh, ada, mau dulu, silakan. Langsung aja, mau ini. Assalamualaikum. Poin atau keistimewaan apa dari sahabat Umar bin Khattab yang menjalankan Islam berbanding dengan sahabat yang lain? Alhamdulillah. Apa istimewanya Umar bin Khattab kok mendapatkan istana itu? Sesungguhnya semua sahabat memiliki keistimewaan. Hanya saja untuk Umar bin Khattab ini dia tidak memiliki keistimewaan apapun kecuali doa. Karena dia meminta kepada Allah istana dan bidadarinya sekaligus, dengan ciri khas seperti itu. Jadi ya karena dia minta. Berbeda dengan contohnya Abu Bakar As-Siddiq yang digambarkan bahwa besok dia akan menjadi tetangga Rasulullah di sebelah kanannya dan Umar di sebelah kirinya. Kemudian Rasulullah juga menyampaikan Bilal bin Rabah. Pernah suatu saat Rasulullah SAW bermimpi, dan dalam mimpinya beliau mendengar terompah atau sandalnya Bilal bin Rabah berjalan di surga. Nah, kalau khusus Bilal, kenapa sandalmu sudah mendahuluimu di surga? Ternyata Bilal punya kebiasaan sholat sunnah 2 rakaat selepas wudhu. Jadi habis wudhu, sholat sunnah 2 rakaat. Maka itulah amalan Bilal, amalan khusus Bilal yang menjadikan dia ahli surga. Dan memang dia ahli surga, cuman sandalnya sudah dahului dia. Karena keistimewaan dia suka sholat 2 rakaat setelah wudhu. Itu keistimewaannya. Ada lagi keistimewaan namanya sahabat Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu. Beliau pada saat perang Uhud telinganya terputus satu. Dan pada saat itu dicari oleh sahabatnya Sa'ad bin Abi Waqqas dan ditemukan telinganya. Inilah telinganya Abdullah bin Jahsy. Kenapa? Karena sebelum berjihad Abdullah bin Jahsy sudah bilang, "Ya Allah, berikan aku musuh yang paling kuat di medan perang ini dan jadikan dia sebagai wasilah atau sarana untuk membuatku syahid. Dan potongkanlah telingaku. Dan dalam keadaan aku terbunuh dalam keadaan telinga terpotong. Dan aku ingin telingaku ini mendahuluiku ke surga." Jadi memang doa khusus. Abdullah bin Jahsy ini pingin dia mati syahid dalam keadaan telinga terpotong. Dan dia ingin telinganya ini mendahuluinya ke surga. Seperti itu. Dan ternyata betul. Rasulullah menyebutkan sampai seperti itu, bahwa Abdullah bin Jahsy memang memiliki keistimewaan. Dia berada di surga dengan telinga yang sudah mendahului dirinya. Memang banyak kisah-kisah yang menakjubkan di zaman Nabi SAW ini berkenaan dengan keinginan mereka atau doa-doa mereka. Nah, kalau khusus Bilal memang punya amalan khusus. Sedangkan Umar karena doanya. Jelas ya? Ada lagi? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanita yang dunia menikah lebih dari 1 kali, seandainya nanti di surga, apakah mereka bersama keduanya atau Iya, terima kasih. Hadis yang pertama menunjukkan bahwa apabila wanita menikah lebih dari 1 kali, dia akan menikah dengan lelaki yang terakhir. Misalkan ya, suami pertama meninggal. Suami pertama meninggal, dia menikah lagi yang kedua. Yang kedua meninggal, dia nikah lagi yang ketiga. Yang ketiga selesai, dia tidak menikah lagi, jadi dia pernah punya suami 3. Maka dia akan berada di surga dengan suami yang terakhir. Seandainya 3-tiganya ini ahli surga. Nek dua-duanya ndak surga ya wis memang kuwi. Misalkan 3 A, B, C, yang B dan C neraka, yang A surga ya A. Wong dia yang masuk surga tok. Kecuali 3-tiganya ini masuk surga, maka dia akan diberikan oleh Allah untuk bersanding dengan suami yang terakhir. Ini hadis yang pertama. Yang kedua, wanita itu diberi pilihan. Kamu mau pilih sama yang mana? A, B, atau C? Kalau dia tidak mau yang ketiga-tiganya, dia akan mendapatkan yang lainnya. Mau bosan wis karo telu-telu ning dunya, gua apa? Dia tidak akan memilih yang ketiga ini, diizinkan oleh Allah. Dia bisa milih yang lain.
Jelas ya, intinya tidak akan jomblo. Jadi wanita itu diberi oleh Allah yang pertama, diberikan kepada suami yang terakhir. Yang kedua, dia boleh milih kepada suami yang dia inginkan, A, B, atau C, terserah dia. Jadi nggak mungkin dia milik tiga-tiganya. Jelas ya? Yang istrinya yang banyak. Nah, kalau istrinya banyak, masuk surga semua, ya sama suaminya. Karena gampangnya begini loh, di surga itu poligami jelas. Awang satu ahli surga bidadarinya banyak. Nah, kalau istrinya ada 4, ya 4-4-nya ahli surga, ya ikut dia semua. Jelas ya? Kalau itu sudah otomatis. Orang sairi, wong di sana nggak ada cemburu, nggak ada kecewa, nggak ada sedih, nggak ada susah, nggak ada letih, nggak ada bingung, nggak ada kecewa, nggak ada kayak layangan putus, nggak ada. Semuanya redo. Nggak ada yang jomblo. Dan di sana nggak ada ngantuk, nggak ada tidur, karena nggak ada siang, nggak ada malam. Saya ulangi, nggak ada siang, nggak ada malam. Sehingga kalau ada perkataan tadi hari Jumat, terus harinya bagaimana? Allah alam bisawab. Karena di sana juga kalau ada hari Jumat, apakah ada hari Senin? Ya enggak. Pokoknya dikasih tahu saja oleh Nabi hari Jumat, begitu aja. Satu hari di sana 1000 tahun. Sehingga kalau hari Jumat terjadi, ya Satu Jumat itu ya 1000 tahun. Berada di pasar reuni ketemu sama yang lain itu 1000 tahun itu pertemuannya. Selama satu hari namanya hari Jumat. Tidak ada siang, nggak ada malam. Adanya cuma cahaya yang berkilauan dan tidak bisa digambarkan. Tidak gelap, juga tidak terang. Tidak panas, juga tidak dingin. Sangat menyenangkan. Tidak ada ngantuk, nggak ada tidur. Adanya hidup berkelanjutan. Enak ya, nggak ada sakit, nggak ada pilek, nggak ada corona. Ada lagi yang terakhir, monggo. Tinggi badan 30 hasta, 60 hasta. 60 hasta itu sekitar 30 meter lah. Karena Nabi Adam dulu tingginya 60 hasta, kurang lebih 30 meter. Lebarnya ada yang mengatakan 7 hasta, ada yang mengatakan 7 meter. Jadi lebar tubuhnya, besar tubuhnya itu 7 meter, tinggi 30 meter. Ada yang mengatakan 7 hasta, tingginya 60 hasta. Tapi yang masyhur adalah 7 meter, tingginya 30 meter. Usianya sama semua. Yang pertama 33 semua, laki perempuan sama, 33. Sebagaimana Nabi Isa diangkat ke langit, umurnya 33 tahun. Di hadis yang lain beda, laki-laki 33, perempuan 22. Jadi perempuan lebih muda, 22 tahun. Kalau laki-laki 33 tahun. Dan mereka tidak pernah tidak pernah mengeluh. Ya semuanya enak. Semakin lari semakin tambah kuat. Itu posturnya. Dan sama semua penghuni surga dengan memiliki hati yang sama. Artinya memiliki, yang kemarin sudah kita kasih tahu di Kontoroh ya. Jadi mereka memiliki satu jiwa yang sama, satu rasa yang sama. Sehingga seperti melihat dirinya sendiri. Ya saudaranya seperti dirinya sendiri, cermin seperti dirinya sendiri. Karena memang semuanya begitu, nggak ada ghibah, nggak ada namimah, nggak ada iri, nggak ada dengki, nggak ada fitnah, nggak ada susah. Enak semua. Ada lagi? Cukup ya? Barakallahu fikum. Kita jumpa lagi di kesempatan yang berikutnya. Apakah surga sudah cukup? Ya meskipun ada yang bisa dikisahkan lagi, sekaligus amalan-amalannya untuk meraihnya. Kalau iya, kita lanjutkan di episode kedua, surga bagian kedua. Kalau tidak mau cukup Pak Ustadz, ya sudah, berarti kita bicara neraka. Ngeri, bicara neraka, saya sudah ada mangkat. Wedi. Aduh. Ya manut nih, gimana? Lanjut neraka atau lanjut surga dulu? Surga dulu ya. Kalau lanjut surga nanti kita kasih juga tambahan tips amalan-amalan untuk bisa mendapatkannya, dan moga-moga kita bisa beristiqomah mengamalkannya dan meraihnya. Karena kalau kita tahu ilmunya, bersemangat untuk mengerjakannya. Barakallahu fikum, Allahu bisawab, billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.